Perkenalkan, nama saya Muhammad Siharik, absen 20, kelas 11 RPL 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai activity diagram. Mari kita mulai. Deskripsi. Use case mempresentasikan interaksi antar aktor dengan sistem. Diagram yang menggambarkan workflow atau aliran kerja atau kreativitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Yang perlu diperhatikan adalah diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan aktor. Jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Use case menjelaskan secara sederhana fungsi sistem dari sudut pandang user. Fungsi dari activity diagram. Pertama, menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Dua, activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram. 3. Memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem. Berikut simbol activity diagram. Bisa dilihat, kita lanjutkan. Di sini saya telah menyediakan salah satu contoh activity diagram. Kita lanjutkan. State machine diagram, yaitu teknik yang umum digunakan untuk membayangkan behavior sebuah sistem. Hal ini digunakan untuk membantu analisis, perancangan, dan pengembang untuk memahami perilaku objek pada sistem. Fungsi state machine diagram. 1. Diagram state menggambarkan transisi dan perubahan keadaan suatu objek dalam sistem sebagai akibat dari stimuli yang diterima. 2. State diagram membantu analisis, perancangan, dan pengembangan untuk memahami perilaku objek dalam sistem. 3. Menspesifikasikan semua urutan yang mungkin dari pesan-pesan yang akan diterima objek tersebut bersama tanggapan atas pesan-pesan tersebut. Terakhir, pada umumnya diagram ini menggambarkan kelas tertentu. Berikut simbol state machine diagram. Seperti itu. Lalu terdapat contoh state machine diagram di bawah ini. Ya, kita lanjutkan. Sequence diagram, yaitu suatu diagram yang menampilkan interaksi antar objek di dalam sistem yang disusun pada urutan atau rangkaian waktu. Interaksi antar objek tersebut termasuk pengguna, display, dan sebagainya berupa pesan atau message. Digunakan untuk menggambarkan skenario atau langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari suatu kejadian untuk menghasilkan output tertentu. Sequence diagram diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal, dan output apa yang dihasilkan. Fungsi sequence diagram. 1. Memberikan gambaran detail dari setiap use case diagram yang dibuat sebelumnya. 2. Mengkomunikasikan requirement kepada tim teknis karena diagram ini dapat lebih mudah untuk dikolaborasikan menjadi model desain. 3. Analisa dan desain memfokuskan pada identifikasi metode di dalam sebuah sistem. Terakhir, merupakan diagram yang paling cocok untuk mengembangkan model deskripsi use case menjadi spesifikasi desain. Berikut simbol dari kelas diagram. Bisa dipahami, lalu kita lanjutkan. Salah satu contoh kelas diagram di bawah ini. Kita lanjutkan. Ya, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.